Setelah detektif Matsui pergi dari rumah misterius itu, Naoko yang melihatnya dari balik jendela berusaha untuk mengingat siapa om itu. Tapi seorang pria dengan penampilan seperti dokter datang dari belakang dan menenangkan dia agar jangan memaksakan diri. Melihatnya, Naoko jadi begitu gembira seperti seorang gadis yang melihat gebetannya. Dokter itu mengingatkan padanya agar jangan keluar rumah lagi karena dia takut kehilangan Naoko kalau sampai tersesat. Mendengarnya, Naoko tertawa dan mengatakan kalau dia sudah berkeliaran sampai ke hutan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketika mengamat-amati wajahnya, dokter itu kaget melihat ada bekas berwarna kebiruan di kulitnya. Itu adalah cyanosis. Dia menyimpulkan kalau operasi kulit yang dilakukan pada Naoko mengalami kegagalan. Tapi Naoko mengatakan padanya kalau dia tidak peduli dengan wajahnya itu, karena masih hidup saja sudah merupakan suatu mujizat. Mendengar kata-kata Naoko, dokter itu tertegun dan walau agak ragu, akhirnya setuju dengan ucapannya. Naoko yang begitu bahagia menarik baju si dokter dan memberinya sebuah ciuman manis. Tampaknya Pumpkin Night sudah jatuh cinta. Dokter itu memeluknya dan bersyukur karena waktu itu sudah menyelamatkan nyawa Naoko di hutan. Di kantor polisi, detektif Matsui menyelidiki rumah yang anjingnya bisa bicara itu dan menemukan kalau pemilik rumah itu bernama Ryuichi Higa, seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran yang ahli dalam bidang obat-obatan dan ahli bedah. Di sebuah markas Yakuza, seorang bos sedang menghambur-hamburkan uang karena mendapat keuntungan besar dari kerjasamanya dengan mafia Rusia. Saat lagi berhura-hura, bel pintu berbunyi. Si bos itu curiga kalau yang datang adalah polisi dan takut kalau kedatangan mereka akan membuat bisnis kotornya itu didengar oleh pemimpin yang di atasnya. Anak buahnya disuruh bersiap untuk menyerang selagi dia kabur. Saat mereka sudah bersiap memasang kuda-kuda di balik pintu, tiba-tiba sebuah golok masuk membelah kepala si bos itu hingga akhirnya tewas. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Pumpkin Night? Semua orang terperanjat melihat bosnya tewas begitu saja. Mereka sadar kalau yang datang bukan polisi, tapi hanya seorang gadis SMA. Dengan serentak mereka menyerang Naoko, tapi dia menghindari semua serangan dengan mudahnya sambil melakukan serangan balik yang menumbangkan mereka satu persatu. Yakuza itu heran, bagaimana bisa seorang gadis sekolah dapat mengalahkan puluhan Yakuza dengan mudahnya, kecuali kalau dia adalah pembunuh profesional. Ngeri melihat kemampuan Naoko yang di luar nalar, mereka akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dengan lari ke pintu depan. Ketika pintu dibuka, di depan ada seorang pria memakai topeng unicorn, memegang sebuah senjata dan langsung melepaskan tembakan. Dor! Kepala dan anggota tubuh Yakuza itu meletus seperti balon. Tidak ada yang tersisa kecuali satu saja. Naoko kemudian memegang kepala Yakuza yang masih hidup itu dan mulai memperlihatkan sebuah foto padanya. Foto seorang kakek dan nenek yang mereka rampok sampai ludes hingga akhirnya memutuskan bunuh diri karena depresi. Yakuza itu memohon untuk diampuni sambil memegangi paha Naoko yang mungil itu. Tentu saja Naoko menendangnya. Enak aja pegang-pegang paha orang, dan mulai menginjak-injak kepalanya berulang kali. Dokter Higa takjub pada Naoko karena dia adalah mesin pembunuh yang memiliki hati yang murni dan suci. Naoko kemudian menyabet kepala Yakuza itu sampai melayang. Menyaksikan keindahan Naoko, dokter itu teringat ketika dia menemukan Naoko di hutan. 1 tahun yang lalu, dia bersama anjing ajaibnya menemukan Naoko dalam keadaan yang sangat parah, dengan luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya. Tulang-tulangnya patah dan organ dalamnya pecah semua. Tapi entah kenapa dia masih hidup.
Tekadnya yang begitu kuat membuatnya bertahan dari kematian dan akhirnya berhasil merangkak keluar dari kuburannya sebelum nafasnya habis. Dr. Higa segera melarikan Naoko ke rumahnya untuk melakukan operasi darurat. Dia menggunakan semua peralatan canggih dan obat-obatan termahal yang dimilikinya dan menghabiskan seluruh persediaan darah yang ada serta mengoperasi wajahnya dan memperbaiki tangannya yang hancur itu. Operasinya berjalan selama 10 jam. Meski menghabiskan semua persediaannya, Dr. Higa tidak menyesal sedikit pun karena dia memiliki harapan kalau Naoko dapat mewujudkan impiannya itu, yaitu membersihkan dunia dari semua kejahatan, dan hanya Naoko saja yang dapat melakukannya. Operasi itu berhasil, tapi akibat insiden dan trauma yang dialami Naoko, dia jadi lupa ingatan dan tidak ingat pada siapa-siapa, termasuk Kazuya. Dokter itu menggunakan Naoko sebagai mesin pembunuh untuk membasmi semua kejahatan agar dunia bersih dan murni. Setelah menghabisi semua yakuza-yakuza itu, Dr. Higa memuji Naoko atas keberhasilannya dan memberinya sebuah ciuman. Di sebuah klinik rumah sakit jiwa,